Bismillahirrahmanirrahim. Yang terhormat Bapak Dr. Usman SAG MAG selaku dosen pengampu pada mata kuliah Strategi Pembelajaran. Yang saya hormati pula teman-teman sekalian yang masih semangat sampai pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi sebelumnya perkenalkan, nama saya Rida Rizkiana dari klaster 3 dengan NIM 20203884202009 bersama dua rekan saya, Muhammad Akbar dan Andi Najwa Musa. Jadi pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang strategi pembelajaran afektif, di mana terdiri dari 4 pembahasan, yaitu yang pertama, hakikat pendidikan, nilai dan sikap. Yang kedua, proses pembentukan sikap. Dan yang ketiga, model penerapan strategi pembelajaran sikap. Dan terakhir, permasalahan penerapan pembelajaran afektif. Baiklah, untuk pembahasan yang pertama itu mengenai hakikat pendidikan, nilai dan sikap. Nilai adalah suatu konsep yang berada dalam pikiran yang sifatnya tersembunyi, tidak berada dalam dunia empiris. Nilai berhubungan dengan pandangan seseorang tentang baik dan buruknya, indah dan tidak indahnya, dan lain sebagainya. Pandangan seseorang tentang semua itu tidak bisa diraba. Kita mungkin dapat mengetahui dari perilaku yang bersangkutan. Oleh karena itu, nilai pada dasarnya standar perilaku, ukuran yang menentukan atau kriteria seseorang tentang baik dan tidak, sehingga standar itu akan mewarnai perilaku seseorang. Ada 4 faktor yang mempengaruhi nilai dan sikap. Yang pertama itu normativis. Normativis adalah kepatuhan kepada norma-norma hukum. Yang kedua, integralis. Integralis adalah kepatuhan yang didasarkan kepada kesadaran dengan pertimbangan-pertimbangan yang rasional. Yang ketiga, fenomenalis adalah kepatuhan berdasarkan suara hati atau sekadar basa-basi. Nah, yang terakhir, hedonis. Hedonis ini adalah kepatuhan berdasarkan kepentingan diri sendiri. Ada 3 ahli yang mengemukakan pendapatnya tentang bagaimana itu sikap. Yang pertama, Stone dan Cave mengemukakan pendapatnya tentang sikap, yaitu keseluruhan dari kecenderungan dan perasaan, curiga ataupun bias, asumsi-asumsi, ide, ketakutan, dan tantangan-tantangan. Terakhir adalah keyakinan manusia mengenai topik tertentu. Yang kedua itu pendapat dari Allport mengenai sikap lebih memperkaya pandangan yang dikemukakan sebelumnya. Menurut Allport, sikap adalah kondisi mental dan neural yang diperoleh dari pengalaman, yang mengarahkan dan secara dinamis mempengaruhi respon-respon individu terhadap semua objek dan situasi yang terkait. Yang terakhir, menurut Kress dan Crutchfield, sikap adalah pengorganisasian yang relatif berlangsung lama dari proses motivasi, persepsi, dan kognitif yang relatif menetap pada diri individu dalam berhubungan dengan aspek kehidupannya. Jadi dapat disimpulkan bahwa sikap merupakan suatu kemampuan internal yang berperan sekali dalam mengambil tindakan atau action, lebih-lebih apabila terbuka berbagai kemungkinan untuk bertindak atau tersedia beberapa alternatif. Pernyataan senang atau tidak senangnya seseorang terhadap objek dapat dihadapinya akan sangat dipengaruhi oleh tingkat pemahamannya, aspek kognitif terhadap objek tersebut. Oleh karena itu, tingkat penalaran terhadap suatu objek dan kemampuan untuk bertindak terhadapnya atau psikomotorik turut menentukan sikap seseorang terhadap objek yang bersangkutan. Nah, sekarang kita melangkah ke pembahasan yang kedua, yaitu proses pembentukan sikap. Terbentuknya sebuah sikap pada diri seseorang tidaklah secara tiba-tiba, tetapi melalui proses yang terkadang cukup lama. Proses ini biasanya dilakukan lewat pembiasaan dan modeling, ataupun yang biasa disebut dengan percontohan. Nah, yang pertama, pembiasaan. Pembentukan sikap yang dilakukan oleh Skinner menekankan pada proses peneguhan respon anak. Setiap kali anak berprestasi, yang baik diberikan penguatan dengan cara memberikan hadiah ataupun perilaku yang menyenangkan. Lama-kelamaan, anak akan berusaha untuk meningkatkan sikap positifnya. Yang kedua, pola modeling atau percontohan. Pembelajaran sikap yang dapat dilakukan melalui proses modeling, yaitu pembentukan sikap melalui proses asimilasi atau proses pencontohan.
Salah satu karakteristik anak didik yang sedang berkembang adalah keinginan untuk melakukan peniruan atau imitasi. Hal yang ditiru itu adalah perilaku-perilaku yang diperagakan atau didemonstrasikan oleh orang yang menjadi idolanya. Prinsip peniruan inilah yang disebut dengan modeling. Jadi modeling adalah proses peniruan anak terhadap orang lain yang menjadi idolanya ataupun orang yang dihormatinya. Selanjutnya yaitu model penerapan strategi pembelajaran sikap. Setiap strategi pembelajaran sikap pada umumnya menghadapkan siswa pada situasi yang mengandung konflik atau situasi yang problematik. Melalui situasi ini diharapkan siswa dapat mengambil keputusan berdasarkan nilai yang dianggapnya baik. Nah, ada 3 model penerapan strategi pembelajaran sikap. Yang pertama itu model konsiderasi, yang kedua model pengembangan kognitif, dan yang ketiga teknik mengklarifikasi nilai. Yang pertama model konsiderasi. Model konsiderasi dikembangkan oleh Mike Paul, seorang humanis. Paul menganggap bahwa pembentukan moral tidak sama dengan pengembangan kognitif yang rasional. Pembelajaran moral siswa menurutnya adalah pembentukan kepribadian, bukan pengembangan intelektual. Oleh sebab itu, model ini menekankan kepada strategi pembelajaran yang dapat membentuk kepribadian. Tujuannya adalah agar siswa menjadi manusia yang memiliki kepedulian terhadap orang lain. Kebutuhan yang fundamental pada manusia adalah bergaul secara harmonis dengan orang lain, saling memberi dan menerima dengan penuh rasa cinta dan kasih sayang. Adapun implementasi model konsiderasi, guru dapat mengikuti tahapan pelajaran seperti berikut. Yang pertama itu menghadapkan siswa pada suatu masalah yang mengandung konflik yang sering terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Nah, yang kedua menyuruh siswa untuk menganalisis situasi masalah melihat bukan hanya yang tampak tapi juga yang tersirat dalam permasalahan tersebut. Misalnya perasaan, kebutuhan, dan kepentingan orang lain. Selanjutnya itu menyuruh siswa untuk menuliskan tanggapannya terhadap permasalahan yang dihadapi. Yang keempat, mengajak siswa untuk menganalisis respon orang lain serta membuat kategori dari setiap respon yang diberikan siswa. Kelima, mendorong siswa merumuskan akibat atau konsekuensi dari setiap tindakan yang diusulkan siswa. Nah, selanjutnya itu model pengembangan kognitif. Model pengembangan kognitif ini dikembangkan oleh Lawrence Kohlberg. Model ini banyak diilhami oleh pemikiran John Dewey dan Jean Piaget yang berpendapat bahwa perkembangan manusia terjadi sebagai proses restrukturisasi kognitif yang berlangsung secara berangsur-angsur menurut urutan tertentu. Nah, menurut Kohlberg, moral manusia itu berkembang melalui 3 tingkat, yaitu tingkat prakonvensional, tingkat konvensional, dan tingkat postkonvensional. Yang pertama, tingkat prakonvensional. Pada tingkat prakonvensional ini terdiri dari 2 tahap. Yang pertama itu orientasi hukum dan kepatuhan, dan yang kedua orientasi instrumen atau relatif. Yang kedua, tingkat konvensional. Pada tingkat konvensional itu mempunyai 2 tahap juga, yaitu keselarasan interpersonal dan sistem sosial dan kata hati. Yang ketiga, tingkat postkonvensional. Terdiri juga dari 2 tahap, yaitu kontrak sosial dan prinsip etis yang universal. Dan yang ketiga itu teknik mengklarifikasi nilai. Teknik mengklarifikasi nilai atau sering disingkat VCT atau Value Clarification Technique dapat diartikan sebagai teknik pengajaran untuk membantu siswa dalam mencari dan menentukan status nilai yang dianggap baik dalam menghadapi suatu persoalan melalui proses menganalisis nilai yang sudah ada dan tertanam dalam diri siswa. Kelemahan yang sering terjadi dalam proses pembelajaran ini atau sikap proses pembelajaran yang dilakukan secara langsung oleh guru. Artinya guru menanamkan nilai-nilai yang dianggap baik tanpa memperhatikan nilai yang sudah tertanam dalam diri siswa. Akibatnya sering terjadi benturan dan konflik antara siswa karena tidak kecocokan antara nilai yang lama yang sudah terbentuk dengan nilai yang baru yang sudah ditanamkan oleh guru. Teknik mengklarifikasi nilai itu bertujuan yang pertama untuk mengukur atau mengetahui tingkat kesadaran siswa terhadap nilai. Yang kedua, membina kesadaran siswa tentang nilai-nilai yang dimilikinya.
baik tingkatan maupun sifatnya, positif dan negatifnya. Nah, untuk kemudian dibina ke arah peningkatan dan pembetulannya. Yang ketiga, untuk menanamkan nilai-nilai tertentu kepada siswa melalui cara yang rasional diterima siswa, sehingga pada akhirnya nilai tersebut menjadi milik siswa. Yang keempat, melatih siswa bagaimana cara menilai, menerima, serta mengambil keputusan terhadap suatu persoalan dalam hubungannya dengan kehidupan sehari-hari di masyarakat. Ada beberapa hal yang harus diperhatikan guru dalam mengimplementasikan teknik mengklarifikasi nilai. Yang pertama itu hindari penyampaian pesan melalui proses pemberian nasihat. Yang kedua, jangan memaksa siswa untuk memberi respon tertentu apabila memang siswa menghendakinya. Yang ketiga, usahakan dialog dilakukan secara bebas dan terbuka. Selanjutnya, dialog dilaksanakan kepada individu, bukan kepada kelompok kelas. Selanjutnya, hindari respon yang dapat menyebabkan siswa terpojok sehingga ia menjadi defensif. Tidak mendesak siswa pada pendirian tertentu. Dan yang terakhir, jangan mengorek alasan siswa lebih dalam. Pembahasan yang terakhir yaitu permasalahan penerapan pembelajaran afektif. Selama ini, proses pendidikan sesuai dengan kurikulum yang berlaku, cenderung diarahkan untuk membentuk intelektual. Akibatnya, upaya dilakukan oleh seorang guru diarahkan kepada bagaimana anak dapat menguasai pengetahuan sesuai dengan standar isi kurikulum yang berlaku. Oleh karena kemampuan intelektual identik dengan penugasan dan penguasaan materi pembelajaran. Sulitnya melakukan kontrol karena banyaknya faktor yang dapat mempengaruhi perkembangan sikap seseorang. Pengembangan kemampuan sikap baik melalui proses pembiasaan maupun model bukan hanya ditentukan oleh faktor guru, akan tetapi terutama dari faktor lingkungan. Nah, keberhasilan pembentukan sikap tidak bisa dievaluasi dengan segera. Berbeda dengan pengembangan aspek kognitif dan aspek keterampilan yang hasilnya dapat diketahui setelah pembelajaran berakhir, maka keberhasilan dari pembentukan sikap baru dapat dilihat dari rentang waktu yang cukup panjang. Nah, pengaruh kemajuan teknologi ini, khususnya teknologi informasi yang menyuguhkan aneka program acara, berdampak pada pembentukan karakter anak.